Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nur Cahyanti, NIM 2019 522448. Saya dan teman-teman akan membahas tentang pengujian substantif terhadap investasi. Siklus investasi merupakan suatu entitas atau perusahaan berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan lain. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama investasi jangka pendek berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang harga pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok investasi jangka pendek ini yaitu pembelian surat berharga akan menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan dan disajikan di neraca dalam kelompok aktiva lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang yang berupa surat berharga seperti saham, obligasi, piutang hipotek, wesel, dan berupa sekot kepada perusahaan afiliasi, dana khusus seperti fund, dan lain sebagainya. Tujuan investasi jangka panjang ini yaitu untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang. Adapun tujuan pengujian substantif terhadap investasi yaitu 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Tujuan utamanya terhadap investasi adalah membuktikan bahwa saldo akun investasi sementara dan akun investasi jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun-akun tersebut yang sesungguhnya pada tanggal neraca. Saya Natalia Rosalina, NIM 2019 522458. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan untuk merancang suatu pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama mengenai prosedur audit awal, yaitu prosedur yang membuktikan apakah saldo investasi yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan investasi yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu prosedur analitik, yaitu pengujian analitik yang dimaksud untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor dapat melakukan perhitungan dalam berbagai rasio sebagai berikut. Pada rasio, yaitu mengenai investasi sementara dengan aktiva lancar, sedangkan formula dengan investasi sementara. Yang kedua, dalam rasio itu investasi jangka panjang dengan aktiva lancar, sedangkan formula investasi jangka panjang dan total aktiva lancar. Yang ketiga, rasio of returns tiap-tiap golongan investasi, sedangkan formula pendapatan bunga ditambah rata-rata investasi golongan investasi tertentu. Selanjutnya, perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan, yang pertama, ada peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, yang kedua, perubahan akuntansi, yang ketiga, perubahan usaha, yang keempat, fluktuasi acak, dan yang terakhir, salah saji. Saya Nurul Mustafa Ningtyas, NIM 2019 522466. 3. Pengujian terhadap transaksi rinci. A. Periksa dokumen yang mendukung dokumen transaksi pemerolehan dan penjualan investasi. B. Hitung kembali ke pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. C. Hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. D. Hitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. E. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. F. Periksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. G. Periksa dokumen yang mendukung perolehan investasi yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. 4. Pengujian terhadap saldo akun rinci. A. Pelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi. B. Minta daftar surat berharga yang ada di tangan klien dan lakukan perhitungan dan inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tersebut. C. Kirim konfirmasi tentang surat berharga milik klien yang berada di tangan pihak lain. D. Lakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi dan jumlah yang disajikan di neraca. E. Lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga. F. Minta informasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan utang. G. Bandingkan metode penilaian investasi yang digunakan klien dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. H. Bandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. 5. Verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. A.
Periksa klarifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. B. Periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain. Saya Rita Sani, NIM 2019-522-473. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Prinsip akuntansi berterima umum sebagai berikut. 1. Investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. 2. Investasi jangka pendek disajikan di nilainya di neraca. 3. Investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya. 4. Harus dicantumkan pengungkapan yang cukup di investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan uang. 5. Investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam consolidated subsidiary company harus disajikan secara terpisah dan investasi lain harus cantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan tersebut. 6. Obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien yang dibeli kembali oleh sebagai treasury bond. Treasury stock disimpan dalam dana khusus, baiknya disajikan pengurangan obligasi atau modal saham. 7. Jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka akan penghasilan timbul secara terpisah dalam laporan rugi laba. 9. Laba atau rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah. 10. Laba atau rugi yang timbul transaksi antar perusahaan yang belum direalisasikan dalam hubungan antara induk dan anak perusahaan. 11. Laba atau rugi yang timbul transaksi bersangkutan dengan saham yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.